Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gue Kurnia. Kali ini gue bakal bahas tentang PET atau Pre-Employment Training dari PT Honda Prospek Motor. Nah, sebelumnya kalau kalian video ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar bisa support channel gue untuk bantu teman-teman dalam melakukan pekerjaan. Nah, PET adalah singkatan dari Pre-Employment Training. Nah, PET ini bertujuan untuk melatih atau pelatihan yang dilaksanakan sebelum karyawan tersebut menjadi karyawan dari sebuah perusahaan. Nah, biasanya atau bedanya kalau di PT Honda Prospek Motor, kalian itu training terlebih dahulu baru masuk MCU. Nah, jadi kalaupun kalian nanti ikutin training, belum tentu kalian bisa lolos ke tahap selanjutnya kayak gitu, karena di PET ini ada yang namanya job test atau post test. Nah, kita bahas satu persatu apa aja sih yang dilaksanakan ketika PET atau Pre-Employment Training di PT Honda Prospek Motor. Yang pertama, kata teman gue, ini dilakukan selama kurang lebih 4 hari. Nah, hari pertama adalah kita wajib melakukan rapid test. Karena mungkin era pandemi kayak gini, jadi kita wajib banget buat melaksanain rapid test. Nah, kalaupun hasilnya nanti kita positif, kita tidak diperkenankan untuk ikut ke tahap selanjutnya atau kita dianggap gugur. Nah, kalaupun kita nanti negatif, hasilnya berarti kita diperbolehkan atau diperkenankan untuk ikut ke tahap selanjutnya, kayak gitu. Nah, itu dilaksanakan dalam waktu hari pertama. Nah, untuk hari kedua, ketika kita dinyatakan negatif hasil rapid testnya, maka di hari kedua ini kita melakukan tes kesehatan dasar seperti ukur tinggi badan dan berat badan kayak gitu. Terus kita juga melakukan tes fisik seperti push up, sit up, pull up dan lain sebagainya kayak gitu. Itu untuk tes dasar kesehatan sama tes fisiknya. Itu di hari yang kedua. Nah, untuk di hari yang ketiga dan hari yang keempat, temen gue nge-share bahwasannya kita tuh akan diberikan materi-materi dari perusahaan. Terus kita juga akan dites atau diberi wawasan pengetahuan tentang job desk yang akan kita terima. Nah, di sini yang menariknya adalah jurusan ketika kalian sekolah akan diselaraskan dengan job desk atau pekerjaan yang akan kalian terima di perusahaan tersebut, di perusahaan Honda Prospek Motor. Nih, seumpamanya kalian di sekolahnya itu jurusan TKR atau teknik otomotif ya. Nah, nanti kalian akan dimasukkan ke area operator produksi, lebih tepatnya mungkin maintenance kayak gitu. Nah, nanti kalau kalian jurusan TKJ kayak gitu, mungkin RPL, multimedia, nah nanti kalian akan dimasukkan ke bagian admin kayak gitu. Karena yang menariknya, posisi temen gua yang nge-apply itu kan dia jurusan RPL. Nah, ketika di-apply, dia ketika masuk PET-nya itu jadi bagian admin. Sedangkan teman yang lain yang tadinya jurusan TKR, dia masuk ke bagian OP di bagian maintenance kayak gitu. Nah, jadi kalau buat temen-temen yang nanya, "Bang, jurusan ngaruh nggak sih ketika tes?" Padahal kalian udah dapat panggilan nih. Nah, jadi ketika kalian udah dapat panggilan, itu artinya jurusan udah nggak ngaruh. Jadi nanti sesuai dengan job desk dari perusahaan yang akan kalian tentukan kayak gitu. Nanti dipilih langsung sama perusahaannya. Nah, jadi kalau kalian jurusan lain kayak IPS nih, kalian udah kepanggil tes. Nah, kalian pede aja buat ikutin tesnya, alurnya. Jangan nyalahin ketika kalian gagal. Semuanya gagal di tahap interview. Kalian nyalahin, oh mungkin gue gagal karena jurusan. Nah, kalau semuanya kalian gagal karena jurusan, kalian gak akan pernah dapat panggilan kayak gitu. Oke, untuk bahas tentang jurusan, karena banyak banget, gak hanya di PT Honda Prospek Motor, di channel gue tentang Yamaha sama PT HM, nanya tentang jurusan apa ngaruh apa enggak. Padahal menurut gue ketika kalian jurusannya berpengaruh sama tes kalian, kalian nggak akan dapat panggilan tes kayak gitu. Maka dari awal pun kalian udah nggak ada dapat panggilan tes. Nah, itu untuk hari ketiga dan keempat, kalian akan diberi materi sama perusahaannya, dan nanti di akhir harinya atau di akhir waktu ketika kalian tesnya atau PET-nya, nanti akan adanya job test atau post test, entah itu mungkin skill test, test skill ataupun materinya. Jadi menurut gua ketika kalian PET, benar-benar perhatikan, pahami materi yang diberikan oleh perusahaan kayak gitu. Jadi kalau semuanya kalian jurusan RPL, ketika kalian jadi admin, maka fokus di bidang sana, jangan fokus ke bidang lainnya kayak gitu. Nah, kalaupun kalian udah lulus di tahap PET atau Pre-Employment Training, masih ada satu tes tahap akhir, yaitu MCU, Medical Check Up. Jadi kata gua tadi bilang, bedanya di PT HPM ini kalian diperuntukkan untuk mengikuti
training terlebih dahulu daripada MCU-nya. Nah, jadi ketika kalian habis training dan lolos di job testnya atau post testnya, kalian akan masuk ke tahap MCU-nya. Dan mungkin nanti kalau kalian videonya bermanfaat, gue nanti bakal video berikutnya bakal bikin tentang medical check up di PT HPM kayak gitu. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, jangan lupa buat klik subscribe. Nah, setelah MCU adalah tahap akhirnya adalah TTK. Nah, untuk tanda tangan kontrak ini banyak banget yang nanya, soalnya banyak banget yang ke pending. Mungkin kenapa? Karena di era pandemi kayak gini, jadi masih banyak nunggu situasi. Jadi mungkin masih ada pengurangan karyawan atau nggak tahu sih gue apa penyebabnya ada yang di pending kayak gitu. Mungkin karena alasan paling utama adalah menunggu yang habis kontrak kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih menunggu panggilan untuk tanda tangan kontrak, mohon bersabar. Menurut gua nggak hanya PT HPM itu sendiri, banyak perusahaan lain, perusahaan besar yang masih melakukan proses pemendingan karyawan baru kayak gitu. Jadi itu tahapan-tahapan yang dilakukan selama PET atau Pre-Employment Training selama kurang lebih 4 hari ya, dihitung dari mulai rapid test sama dengan post test kayak gitu. Ini pengalaman dari teman gue yang udah sampai tahap PET di HPM kayak gitu. Dan untuk PET ini sendiri kalian wajib ngekos tinggal di Karawang kayak gitu. Kalau ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti gue jawab dan bantu kalian buat bisa dapetin kerjaan. Oke? Mungkin itu aja, gue akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.